Padahal ini yang menentukan kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Syukur kalau kita punya guru yang hatinya bersih, yang bisa membantu, membuat kita tahu siapa diri kita. Tapi kalau kita belum punya guru, rajinlah untuk tafakur di antaranya yang 5 tadi. Saya punya amal rahasia tidak nih? Apakah semua amal saya dilihat orang, dilihat istri, suami, dilihat teman? Adakah saya sumbangan rahasia yang benar-benar tidak diketahui siapapun, hanya Allah yang tahu? Makin banyak amal rahasia, biasanya makin tinggi keikhlasannya. Yang kedua, apa tadi? Ada orang, tidak ada orang, sama tidak nih? Kenapa kalau ada orang saya jadi ramah, baik, tidak ada orang? Ada orang kemudian sholat jadi lebih khusyuk, lebih tenang. Nggak ada orang gesit, tangkas, dan sebagainya. Ada orang keluar 100 ribuan, nggak ada orang keluar 1000-an. Apa? Kenapa ada orang dan tidak ada orang beda? Yang ketiga, rasa-rasakan. Kalau dipuji jadi semangat, giliran Allah mendatangkan orang yang tidak muji, kenapa jadi lesu? Tanya, kenapa saya lesu? Ketika dicaci, kenapa jadi down, patah semangat? Oh, berarti memang karena pujian. Yang keempat, lihat ketika tidak dihargai, tidak diperlakukan spesial. Kalau kita merasa jengkel, marah, orang tidak sopan ke kita, padahal kita gak pantas dihargai orang lain kalau Allah membuka aib kita. Betul? Dan yang terakhir, lihat menunggu-nunggu, tidak balas budi dari orang. Minimal kita nunggu gak ucapan terima kasih. Kalau kita nunggu-nunggu orang berterima kasih, bukan urusan kita orang berterima kasih atau tidak. Bukan urusan kita orang menghargai atau tidak. Urusan kita cuma satu, bagaimana amal persoleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bekal dunia akhirat kita. Gitu hadirin. Makanya doanya bagaimana? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Minta diterima. Demikian saudara-saudaraku yang baik, mudah-mudahan setiap kali kita beramal, pikiran kita adalah bagaimana berusaha agar amal ini diterima Allah. Asal tahu saja, dalam surat Al-Hadid ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi cukuplah Allah, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Sudah berpuas-puaslah hanya dengan penilaian Allah, ganjaran dari Allah, kita sudah dapatkan segala yang terbaik. Jangan jaim, ya, jangan sibuk acting, cari pujian, cari kedudukan di sisi makhluk. Tidak ada guna sama sekali. Kalau Allah mengangkat derajat, nanti Allah balikan hati orang menghargai kita, tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sahabatku sekalian. Sampai jumpa nanti malam dalam acara di ILC. Insya Allah kepaksa nanti malam hadir, rada dipaksa hadirin. Bagaimana Indonesia, pandangan Indonesia ke depan. Ya, mudah-mudahan ada beberapa tokoh yang akan diundang. Saya sih bukan tokoh agim malah. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah dibimbing semuanya sehingga menjadikan bangsa ini lebih baik. Tidak cukup kita hanya kecewa, tapi kita harus menjadi bagian dari perbaikan. Setidaknya jangan bagian jadi masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Kalaupun tidak bisa atau belum bisa jadi solusi,
minimal jangan jadi sumber masalah baru. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik, semoga Allah menerima amal kita dan semoga kita dijadikan jalan kebaikan bagi sebanyak-banyaknya hamba Allah lainnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.